Ya, baiklah pemirsa, untuk informasi lebih lanjut terkait kondisi hotspot dan bahaya karhutla di Sumatera Selatan, saat ini kita sudah terhubung bersama Kepala Balai Dal Karhut Wilayah Sumatera, Bapak Ferdian Krisnanto. Halo, selamat siang Pak Ferdian. Selamat siang, Mbak. Baik, apa kabarnya hari ini Pak Ferdian? Baik, baik, baik. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih waktunya untuk bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Langsung saja ini Pak Ferdian untuk mengawali perbincangan kita pada siang hari ini. Bisa dijelaskan seperti apa ini kondisi lahan mineral dan gambut di wilayah Sumatera Selatan khususnya, silakan. Ya, beberapa hari ini memang sudah beberapa hari tidak hujan, jadi kita sudah masuk pada masa peralihan eh, menuju musim kemarau gitu. Kalau teman-teman dari BMKG bilangnya seperti itu, sehingga kalau dari kondisi kejadian kebakaran sudah mulai banyak muncul ini kebakaran di beberapa titik-titik yang memang sudah sangat rawan kebakaran. Karena suhu harian juga tinggi, kemudian di beberapa wilayah kita yang Sumatera Selatan yang bergambut juga sudah mulai tinggi muka air tanahnya sudah mulai berkurang. Jadi memang ini sudah masuk ke siaga satu untuk kebakaran hutan dan lahan gitu. Seperti itu kondisi hari ini. Oke, baik. Seperti yang sudah Bapak sebutkan bahwa saja beberapa hari terakhir ini memang cuaca panas. Dengan kondisi cuaca panas beberapa hari terakhir ini, apakah ada peningkatan hotspot hingga fire spot di wilayah Sumatera Selatan yang khususnya, Pak? Iya, pasti ya kalau memang ada peningkatan suhu harian, dipastikan untuk hotspot atau titik panas ini akan meningkat gitu. Karena memang titik panas itu belum bisa kita sampaikan bahwa itu fire spot gitu. Kalau titik panas itu baru indikasi awal saja, seperti yang kemarin kita ground check di beberapa wilayah gitu, misalnya karena ada panas yang luar biasa sehingga beberapa titik yang ada luasan tertentu dengan bangunan seng itu terdeteksi sebagai hotspot juga gitu. Jadi itu bukan bukan kebakaran, tetapi memang pada saat-saat ini kondisi beberapa kabupaten kota juga sudah mulai muncul kebakaran-kebakaran kayak kemarin sore itu terjadi kebakaran di wilayah Ogan Ilir. Walaupun cuma 3 hektar, tetapi itu menjadi tanda buat kita bahwa ini sudah saatnya semuanya bersiaga gitu, karena sudah mulai ada beberapa kebakaran yang perlu menjadi perhatian kita kayak yang di Ogan Ilir kemarin, kemudian beberapa hari ini ada muncul kebakaran di Pali, kemudian Muara Enim, kemudian beberapa lokasi juga di Musirawas Utara gitu. Itu yang menjadi perhatian kita sekarang. Oke, baik. Mungkin dari daerah OI yang sudah Bapak sebutkan dan wilayah lainnya, ada wilayah kabupaten atau kota mana saja nih Pak di wilayah Sumatera Selatan yang saat ini mungkin bisa dikatakan rawan karhutla ini Pak? Ya kalau kita mengacu pada 10 tahun terakhir ya dipastikan kalau kebakaran biasanya di wilayah-wilayah gambut kita yang ada di Sumsel itu, karena di Sumsel sendiri kan ada 1,5 juta hektar, sekitar 1,5 juta hektar wilayah gambut gitu yang ada tersebar di wilayah Oki, kemudian Muba, kemudian sebagian Ogan Ilir dan sebagian Muara Enim, dan itu menjadi perhatian kita semua untuk mengamankan. Kemudian wilayah mineral yang ada kejadian kebakaran kayak Musirawas Utara, kemudian Musirawas, kemudian Pali, sebagian Muara Enim dan Prabu Mulih juga ada gitu. Itu yang menjadi perhatian kita juga. Banyuasin ada juga. Ini yang menjadi perhatian-perhatian kita, dan setiap tahun memang terjadi kebakaran di kabupaten kota tersebut gitu. Dan ini menjadi kejadian-kejadian berulang yang menjadi pembelajaran penting buat kita semua gitu untuk mengamankan. Baik, Pak Ferdian, dari wilayah yang sudah Bapak sebutkan dan juga dari pantauan yang telah dilakukan, apakah kondisi embung, sekat kanal, dan juga sumber-sumber air di daerah rawan karhutla di Sumatera Selatan khususnya sudah tersedia ini, Pak? Ya, ini kami kemarin beberapa minggu kemarin kami mengecek ya, sebenarnya pasukan kami Manggala Agni berapa sekitar 600-an titik embung dan sekat kanal yang ada di Sumsel yang kami mendapatkan data dari teman-teman ex-BRGM dulu gitu. Kami cek dan memang banyak sekali yang bangunan-bangunan air ini sudah tidak berfungsi
optimal karena sudah ditinggalkan pemeliharaannya gitu. Dan ini menjadi perhatian kita. Kemudian tadi saya menyebutkan juga tinggi muka air tanah gitu yang kita deteksi harian jam per jam gitu, dan memang beberapa wilayah sudah menunjukkan itu sudah di atas 40 cm sehingga itu menjadikan salah satu parameter di mana mulai terjadi penurunan tinggi muka air tanah yang menyebabkan kekeringan ya. Dan ini menjadi alarm buat kita nih. Embung-embung sudah mulai kayak kemarin yang di lokasi kebakaran di Ogan Ilir, yang ini anggota saya ini kemarin kami sempat kesulitan untuk mencari sumber airnya gitu karena hanya tersedia embung kecil yang sekitar 10 menitan habis ketika disedot memakai pompa bertekanan tinggi, sehingga kita membutuhkan kemarin sempat kita recall untuk waterbombing untuk melaksanakan kegiatan, sehingga teman-teman Manggala Agni, BPBD, TNI dibantu dengan waterbombing kayak kemarin. Jadi posisinya tinggi muka air tanah sudah mulai berkurang, kemudian embung-embung air sudah mulai menipis tuh, kemudian beberapa titik-titik air yang biasanya ada di sekitaran kebun-kebun sawit juga sudah sangat-sangat kecil itu aliran airnya. Ini yang menjadi kekhawatiran kita sebenarnya. Dan memang sudah diprediksi dari awal dari BMKG bilang bahwa kita akan masuki musim kemarau yang lebih ekstrim dibandingkan yang biasanya, bahkan disebut sebagai El Nino yang sangat kuat gitu. Yang ini menyebabkan memerlukan kewaspadaan dari semua pihak. Oke, baik. Mungkin ini mekanisme pemantauan dan juga langkah-langkah mitigasi apa ini yang telah dilakukan oleh Manggala Agni bersama pemerintah daerah, perusahaan, dan juga masyarakat ini, Pak, dalam menghadapi puncak musim kemarau tahun ini? Ya, kalau dari Manggala Agni sendiri kan sudah standby dari awal tahun ya. Kita sudah di warning dari teman-teman BMKG bahwa 2026 akan terjadi El Nino, sehingga kita sudah persiapan dari awal tahun kemarin gitu. Kita sudah ada patroli di darat, kemudian ketika penetapan status siaga darurat oleh Pak Gubernur di bulan April, ada dukungan teman-teman BNPB untuk mengirimkan helikopter, sehingga ada pantauan dari visual dari udara dengan pesawat. Kemudian ada juga kemarin sempat beberapa minggu kemarin sempat modifikasi cuaca juga sudah dilakukan. Kemudian persiapan sumber daya manusia pasti ya, karena kalau Manggala Agni sudah ready, kemudian teman-teman perusahaan sudah banyak juga yang ready, dan mungkin sebaiknya dukungan pendanaan terutama dari pemerintah daerah harus segera disiapkan juga gitu. Karena hampir sebagian besar sekarang teman-teman dari Pemda terkena efisiensi, sehingga perlu bersiap lebih lagi mengingat hal-hal seperti itu. Kalau kami dari Kementerian Kehutanan masih aman untuk menyelenggarakan pelaksanaan pengendalian kebakaran, mulai dari persiapan SDM sampai Sarpras dan kebutuhan anggaran kami sudah siap gitu. Sedangkan yang lainnya mungkin perlu disiapkan juga gitu. Oke, baik. Mungkin dari kesiapan, misalkan dari jumlah personil ataupun dari fasilitas yang disediakan oleh Balai Dalkarhut untuk menanggulangi bencana karhutla ini sendiri apa saja ini, Pak? Bagaimana? Ya, kalau kami Manggala Agni sendiri sudah, kalau di kami kan di Sumsel ada 4 Daops ya, ada 275 personel, sedangkan di kami sendiri kami mengelola 954 Manggala Agni yang siap diterjunkan juga. Kayak sekarang, posisi sekarang kami ada pemadaman di Riau, kami bisa memobilisasi Manggala Agni juga dari Sumut, dari Jambi, dari Sumsel yang kemarin sempat ke sana juga gitu. Kalau nanti dibutuhkan di Sumsel ya nanti saya juga akan menyiapkan teman-teman untuk bergerak ke Sumsel juga apabila dibutuhkan. Sarpras kami memang tupoksi kami memang pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sehingga Sarpras dari awal persiapan pompa, selang dan sebagainya sudah siap dari awal gitu. Dukungan yang lainnya teman-teman dari BNPB sudah menyiapkan helikopter, pesawat dan sebagainya. Tentunya ini menjadi kekuatan yang sangat bagus ketika tim darat tidak bisa melaksanakan pemadaman karena kekurangan air atau jarak yang jauh. Teman-teman dari BNPB dengan waterbombingnya bisa membantu kita untuk melakukan pemadaman. Secara umum semuanya persiapan sudah oke, tetapi memang kami membutuhkan sebenarnya dukungan dari semua masyarakat. Kembali lagi bahwa yang kami temui di lapangan adalah praktek-praktek penyiapan lahan, penyiapan kebun dengan membakar,
Sehingga ini sangat-sangat rawan sekali dengan kondisi yang sangat panas, bahan bakaran yang menumpuk seperti itu. Ketika ada api sekecil apapun, ini akan menjadi bencana yang luar biasa, terutama di wilayah gambut ya. Yang tadi saya sebutkan di Oki, di Muba, di OI. Ketika gambut terbakar, ini akan menjadi bencana besar, menimbulkan bencana asap dan merugikan kita semua. Tentunya kita tidak mau yang seperti ini dan kita harus bahu-membahu untuk mencegah mulai dari diri kita masing-masing di lingkungan kita masing-masing. Oke, baik. Apakah dari Balai Dalkarhut sendiri sudah disiagakan dan disediakan atau dibangunkan ini Pak, posko pemantauan dan juga posko siaga karhutlah sendiri di wilayah rawan terjadinya karhutlah? Ya, kalau di kami memang dari awal tahun memang tugas kami seperti itu. Jadi setiap tahun kita sudah menyiapkan posko, menyiapkan pondok kerja juga sudah semua sarana prasarana sudah pada posisi di wilayah-wilayah rawan gitu. Jadi memang sudah disiapkan dari awal gitu kalau di kami. Oke, baik. Terakhir ini Pak Ferdian, mungkin closing statement dari Bapak, himbauan dan juga harapan ke depannya, silakan. Ya, kita sudah mengalami kejadian kebakaran yang besar di 2016, 2019, 2023 gitu untuk Sumsel ya. Bencana asap yang luar biasa, tentunya kita harusnya belajar semua dari pengalaman tersebut dan kita tidak mau terulang lagi untuk di tahun ini meskipun tantangannya juga sebesar yang di tahun 2019 atau 2023, bahkan El Nino di tahun ini diprediksi akan lebih kuat sehingga kita membutuhkan sinergi dari semua pihak terutama masyarakat, pemerintah daerah, kemudian semua stakeholder baik di swasta juga untuk saling membantu mulai dari pencegahan sampai nanti ketika ada kejadian kebakaran kita saling gotong royong. Jadi tentunya pengendalian kebakaran bukan hanya tanggung jawabnya Manggala Agni, bukan hanya tanggung jawabnya Kementerian Kehutanan, tetapi tanggung jawab kita bersama. Kita yang berada di Sumatera Selatan tentunya punya niatan baik untuk menjaga Sumatera Selatan untuk bebas dari asap. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Ferdian Krisnanto selaku Kepala Balai Dalkarhut wilayah Sumatera yang sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Dan kita harapkan ini semoga karhutlah di wilayah Sumatera Selatan ini khususnya dapat diminimalisir dan semangat bagi para personil yang sudah bersiaga. Sekali lagi terima kasih di Pak Ferdian atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali.